Ada Mas Ari dari Warner Music Indonesia. Halo, What's halo up, Mas Ari. Will? Halo. Day in a life of CEO label internasional itu kayak gimana sih, Mas? Gue bersyukur banget punya tim yang sangat hebat gitu ya di kantor di Warner Music Indonesia yang menghandle all of that. So I manage everything. In order for us to be profitable, in order for us to make our artists more successful gitu ya dengan karya-karyanya semua gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang industri rekaman Indonesia pada saat ini dibandingin sama zaman dulu sama sekarang gitu, kira-kira kalau menurut Mas Ari itu kayak gimana tuh perbedaannya? Imagine 10 years ago, Yeah. industri musik itu didorong dari penjualan CD, Okay. penjualan kaset. So it's all about retail. It's all about having presence di toko-toko, Iya, gitu ya. And now, you see them? nggak ada. Iya. But it's totally shifting. Mic check, 1, 2, 3. Alright, welcome back in the Opal Bus Studio barengan sama gue Willy Winarko. Dan hari ini kita punya CEO Talks. Hari ini kuliah dulu kali kita ya, ngobrol-ngobrol barengan sama seorang CEO, pemimpin perusahaan. Dan hari ini gue punya orang yang spesial karena emang gue sering ngobrol sama beliau. Kalau ngomongin industri musik Indonesia, ada salah satu label di Indonesia yang memang besar sekali dengan artis-artis seperti Kotak, ya, ataupun artis internasional seperti Ed Sheeran, Coldplay. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, ladies and gentlemen, boys and girls. Ada Mas Ari dari Warner Music Indonesia. Halo, What's halo up, Mas Ari. Will? Halo. Yes. Hi, everyone. Yo, so bagaimana kabar Akhirnya, hari ini? Will. Akhirnya bisa ngobrol juga. Kita ngobrol juga ya di sini ya, karena emang gue sebagai musisi, sebagai artis juga bergabung bersama Warner Music Indonesia gitu. Kan ya Mas Ari ya. Agak ordal ya. Agak ordal di sini. Makanya bisa langsung dapat CEO di sini nih, alhamdulillah. Oke, so kalau kita ngobrol-ngobrol tentang industri musik Indonesia, ngomongin tentang Warner Music Indonesia gitu ya. Pertama-tama aku pengen tahu tentang kesehariannya Mas Ari gitu. Karena kita pasti sering ngobrol, sering meeting gitu ya. Tapi gue nggak tahu nih sebenarnya kalau Mas Ari tuh hari-harinya kayak gimana sih? Boleh ceritain nggak sih kalau day in a life of CEO label internasional itu kayak gimana sih, Mas? Day in the life CEO label, ke kantor, duduk, ngobrol gitu ya. It's more than that. Being in a label atau leading a label itu basically do a lot of relationship with the artists, you do a lot of things with music, finding new ways to music. Sebenarnya kalau dilihat lagi tujuan label tuh apa gitu kan, kita balik lagi ke situ. Sebenarnya tujuan dari label adalah of course membesarkan musisi-musisinya, membesarkan karya-karyanya juga gitu ya. Jadi what I do every day is actually managing that. I have my full team. Gue punya tim yang memang bekerja untuk artis domestik gue. Begitu juga untuk artis internasional seperti yang tadi bilang, Ed Sheeran, Coldplay, Dua Lipa, whatever gitu ya. Jadi tugas kita adalah sebisa mungkin untuk memasarkan lagu-lagu yang diciptakan atau dikaryakan oleh artis-artis kita, terutama artis domestik dan juga artis internasional. Walaupun kelihatannya wah artis internasional kan mungkin lebih gampang ya, nggak juga sih sebenarnya. Jadi kita harus membuild up that fan engagement gitu. Jadi well, my day to day work, balik lagi ke pertanyaan lo ya, lebih ke managing all of this gitu loh, managing on our releases, our music gitu ya. Kemudian juga of course as a CEO, you're also responsible for the profitability of the company gitu ya. Karena kita juga perusahaan global gitu ya, so I report to the Warner Music Asia. Jadi bos gue tuh ada di Hong Kong, ada 2 orang bos gue. So I report to them basically all our business, all our profitability gitu ya, which is the drive dari balik lagi our relationship with our artists gitu loh, dengan domestic artist kita. Kemudian juga dalam kita beroperasi atau dalam kita bekerja juga kita tidak lepas dari ekosistem musik tanah air juga ya. Jadi misalnya dengan bekerja sama dengan partner-partner kita gitu ya, misalnya dengan bahkan dengan label yang lain, dengan pihak promotor, dengan pihak brand gitu ya. Jadi memang cukup luas lah cakupannya sebenarnya. So I manage all of that. Of course gue disupport atau didukung oleh my superstar team gitu ya. Jadi tim gue itu jago-jago banget. Gue bersyukur banget punya tim yang sangat hebat gitu ya di kantor di Warner Music Indonesia yang menghandle all of that. So I manage everything.
in order for us to to be profitable, in order for us to make our artists more successful gitu ya dengan karya-karyanya semua gitu Oke, ya. oke, oke. Berat ya? Enggak ya? Tapi kalau yang gue tangkap tuh adalah Mhm. relationship ya. Jadi memang Exactly. itu penting ya, koneksi sama orang-orang, mungkin sama mau itu sama tim di Betul. dalam perusahaan, Betul. mau itu sama artisnya ataupun sama orang-orang di luar kayak label lain kah atau mungkin sama brand gitu kan ya. How do you manage, what is a good relationship with other people kalau menurut seorang Mas Ari? Iya, jadi of course karena our core business is itu tangible ya, bukan Iya. barang kan. Iya benar. Our core business is actually arts. Our core business is actually creativity. Iya. Jadi memang penting banget, relationship itu sangat penting. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah how do you manage that ya? Iya. It's all about understanding people sih sebenarnya. Jadi satu hal yang gue berlakukan pada saat gue engage dengan semua pihak gitu ya, baik itu artis, baik itu sesama employee adalah setiap orang tuh punya visi atau punya pandangan yang berbeda. So we cannot treat one person like semua sama gitu. Oke, Jadi oke. understanding them, what can we do together? How can, of course, the big question is how can we help you Yeah. to help us juga gitu. Yeah, At the end of the day benar. kan kayak gitu. Cuma Iya. buat gue it's all about being respectful, Oke. being humble, tetapi juga being understandable terhadap whatever it is yang menjadi visi, yang menjadi concern. Gitu. Yeah. Nah, disitulah conversation akan berjalan. Oke, As oke. long as we have the same vision, orang mungkin punya caranya sendiri-sendiri, tetapi kalau kita punya visi yang sama, insya Allah sih we can work together. Oke, oke. Gitu. The So vision that's- nomor satu ya Exactly. jatuhnya. Kalau kita udah punya visi yang berbeda, ya biar gimana pun juga susah lah ya. Iya, Cuma kalau iya. kita punya suatu visi yang sama, kadang-kadang yang membedakan adalah cara mencapai ke sana itu beda-beda tuh. Oke. Ada orang yang memang maunya caranya ke sini, maunya cara ke sini. Nah, ini kan depends on people. Nah, Iya, iya. how do we actually help gitu aja? How do we understand them gitu ya without of course kita juga selalu punya misi dan visi juga kan. Yeah. Nah, ini yang harus bisa dibilang disinkronkan lah gitu. Iya. Nah, inilah menurut gue that's how you actually build that relationship. Oke. Building that trust gitu loh. Iya, iya. As long as we have trust, menurut gue itu adalah kunci sendiri sih gimana to build Oke. that relationship. Gimana kita bisa Oke. percaya, gimana kita bisa saling membantu. Nice, nice ya. Gitu, Bel. Relationship based on trust itu kayaknya udah, kalau sama pacar juga sama Exactly. gitu kan ya. Semua Kalau- based on trust. The end of the day it's about trusting your team, trusting everybody that's Betul. around us gitu. Nah, kalau ngomongin tentang industri rekaman Indonesia pada saat ini dibandingin sama zaman dulu sama sekarang gitu, kira-kira kalau menurut Mas Ari itu kayak gimana tuh perbedaannya? It's totally different ya kalau Mm. kita lihat even 5 years gitu ya. Kayaknya ini juga dirasakan, saya rasa orang juga semua juga teman-teman pasti tahu gitu loh, Yeah. bahwa industri musik itu sudah shifting a lot gitu loh. Bahkan menurut gue datang dari berbagai macam industri nih, Well, bukan Oke. cuma musik doang nih. Bisa dibilang industri musik ini satu-satunya yang udah totally berubah banget bisnis modelnya. Oke. Imagine 10 years ago, Yeah. industri musik itu didorong dari penjualan CD, Oke. penjualan kaset. So it's all about retail. It's all Yeah. about having presence di toko-toko Iya, gitu ya. And now, do you see them? nggak ada. Iya, Zero, iya. ya. But it's totally shifting. Dan kita mengikuti tren teknologi sebenarnya, Oke. digitalization. gitu Oke. ya. Dari awal-awal musik itu sudah mulai di-download, sudah Yeah. mulai dinikmati digital, there's a shift. Pelan-pelan shift itu sudah Yeah. kelihatan. Sampai akhirnya streaming become the mainstream atau become the ultimate business goal for music. Gitu. Oke. Orang udah tidak lagi mendengarkan musik lewat physical element, CD, Oke. kaset. Sekarang sudah shifting ke digital, gitu ya, streaming. Nah, that totally changes everything. That totally changes the business model of the music industry. Oke. Gitu loh. Sampai akhirnya sekarang kaset udah zero. Iya, Sekarang sudah iya. ada zero. Jadi perubahan itulah yang membuat kita harus mengadjust. Dan Oke. saya sih ngelihatnya bahwa the whole industry is already adjusting. Iya, Bahwa iya. kita semua sekarang sudah bergerak menuju digital. Bahwa bisnis modelnya juga udah datang dari streaming platform, gitu ya. Tetapi satu hal juga kita harus semakin aware dengan digital technology, gitu ya. Sehingga kita harus bisa adapt. Walaupun
core-nya tetap sama. Core tetap creating music. Iya, Gitu. iya. At the end it's still It's creating the creativity, music. artist, music Betul. gitu ya. Yang berubah adalah how people actually consume that. Ya, Gitu ya. distribusinya aja gitu Distribusinya ya. berubah. Cara mendengar, cara menikmatinya berubah. Mhm. Bukan hanya berubah, tetapi bertambah sebenarnya, Oke. melebar. Gitu. Iya, iya, iya. Imagine mungkin 5 tahun balik lagi 5 tahun 10 tahun yang lalu lo hanya mendengarkan musik lewat CD, radio, TV, udah that's it. Ya. Sekarang yang di mana aja lo bisa Iya, denger. Udah bukan bener. cuma CD udah enggak, radio mungkin lo masih dengerin kalau di Iya, mobil iya. gitu ya. But musik udah bukan cuma didengerin tapi dinikmatin dan di-create bareng lo sendiri. Iya, You creating iya. your own content lewat itu, Iya. lo pakai musik juga. So the use of music itu juga semakin melebar, bukan cuma Oke. didengerin tapi dipakai untuk show your creativity. Oke, Gitu. So iya, yeah, iya. it's an evolution yang udah terjadi dan still evolving Iya, nih kayaknya benar. ke depannya. Benar, Gitu. benar. Ya kalau kita lihat juga ibaratnya musik kalau zaman dulu cuma didengarkan, kalau sekarang dijadiin sound buat video TikTok gitu kan. Exactly. Iya. Platformnya udah banyak nih. Iya, iya, bikin iya. video, bikin apa-apa, bahkan Iya. bisa nyanyi sendiri gitu Iya, ya. iya. It's totally changing. Itu juga yang membuat gue menarik sebenarnya terhadap Iya. industri ini, bahwa the music industry is growing beyond just music. Oke, iya it is beyond, dan ya udah banyak lah di luar sana contoh-contoh di mana musik itu sudah bukan hanya didengarkan saja Exactly. gitu kan. Exactly. Kalau buat Mas Ari, tapi what's next? Kayaknya bakal ada apa tuh di industri musik Indonesia ataupun di luar gitu kayak. Kalau again balik lagi tadi gue bilang gitu ya, evolution di music industry itu mengikuti evolution yang consumer technology gitu ya. Dan as you know juga mungkin teman-teman juga pada tahu gitu ya, teknologi digital itu semakin sekarang semakin banyak banget variety-nya. Iya, benar. Even menurut gue selalu bilang gitu ya, kalau lo ngelihat innovation kayak yang terakhir TikTok tuh udah bukan innovation lagi, it's already there. Udah di sini. Bahkan justru mungkin TikTok is finding another innovation Iya. to move forward gitu Betul, loh. Kayaknya betul. mungkin beberapa TikTok is a new innovation for now. I think for the last 2-3 years it's no longer innovation, it's a technology platform yang memang lagi banyak digunakan gitu. Ya udah mainstream ya Udah jatuhnya. mainstream gitu, tapi we're finding a way. Nah, mungkin kalau Willy denger juga Web3 is coming. Udah bukan coming Web3, lagi, Bang, iya. udah di sini gitu ya. Iya, Salah gue ngomong iya. bukan coming, it's Iya, it's here. NFT, metaverse, how Iya. people actually enjoy it, gaming. Mhm. These are the foundation or the new platform yang kita harus aware bahwa ya mungkin sih sekarang belum mainstream nih. Betul. But 5 years from now kita nggak tahu. Iya. Remember 5 years ago Spotify is not mainstream. Benar. Atau YouTube mungkin belum mainstream. Iya. But now they're becoming mainstream. Iya. TikTok belum ada 5 tahun Iya, lalu gitu ya. iya. Sekarang udah jadi mainstream. Nah, Iya. kita harus ready to identify what's next nih. Oke. Beberapa tahun lalu gitu ya, mungkin Willy pernah lihat banyak juga artis-artis yang mulai bikin konser on metaverse gitu Iya, ya, during betul. the pandemic Iya, gitu iya. ya. That's becoming a thing gitu loh. Nah, kita NFT juga is becoming a thing. Iya. Gitu ya. We're trying to understand this type of a new platform yang memang again balik lagi, it's all about beyond music gitu ya. Iya. Music selalu bergerak misalnya mendekati, kalau dulu tuh ada film gitu ya. We're Yeah. always close dengan film. Oke. Tetapi sekarang udah ada sports, kemudian Oh. fashion, Iya. dan whatever it is yang the next yang comes along the way gitu Yeah. ya. Buat gue the most interesting thing adalah music is the center of everything. You can actually Ah. inject music on Iya, everything. iya, Nah, benar. Itu membuat kita harus membuka diri lah gitu. Yeah. Kita harus be very open minded on all the new technology that's coming. Oke, Gitu. Nah, itu oke. juga yang kita build tuh. Kita juga ada lagi project metaverse gitu ya. Yeah. Kita lagi project metaverse, kita lagi berusaha mengintroduce artis-artis kita lewat metaverse. Ada beberapa pihak yang mengajak kita untuk let's make a concert untuk Yeah. memperkenalkan artis kita dan juga mungkin memperkenalkan Indonesia karena Yeah. it's global gitu ya. It's something Yeah. yang we can do. Kita masuk ke gaming gitu Iya. ya. Gue dari dulu nggak pernah kebayangin masukin music ke dalam gaming, actual music gitu Iya, ya. Salah iya, satu artis kita, Jinan Leticia tuh pernah bikin dalam
berpartisipasi dalam mobile gaming. Iya. Jadi dia menjadi avatar, kemudian Iya. juga kita membuat music concert dalam gaming itu Iya, sendiri. iya. That's something new. That's right? something So, new di yeah. 2023 yang kayaknya 5 tahun lalu itu kita nggak Nggak kepikiran. kepikiran gitu kan. Iya. Exactly. Iya benar. Even exactly. kalau ngomongin musik, salah satu rapper favorit aku ada namanya Meek Mill di Amerika, dia tap innya ke sports. Jadi kalau misalnya Yeah. Philadelphia Eagles main, dia Dia adalah main. openingnya gitu kan, Exactly, kayak. exactly. And so these types of things yang memang kayaknya exciting juga ya Kalau Mas ya. kalau globally sih kita ngelihat this collaboration between industry gitu ya, music, fashion, sport itu udah terjadi udah lama gitu. Iya. Kalau film of course lah, udah dari zaman Iya, dulu udah. iya. Betul. Di sini juga ada begitu. Cuma gue masih belum ngelihat banyak kolaborasi dari sisi sport sama fashion yet. Tapi gue Oke. yakin ini pasti akan banyak deh. Soon lah ya, bakal lebih So banyak. the opportunity is here lah. Hmm. Gitu. So a lot of exciting thing lah. Oke. Tapi sekarang kan kalau ngomongin tahun 2023 juga, what's exciting is there's so many other artists. Artis kayaknya setiap hari bisa ada yang rilis, gitu kan Mas ya. Yeah. Not just from a major label, but even independents, even anak yang baru bisa bikin musik 2 minggu lalu udah bisa rilis gitu jatuhnya. So pengen tahu juga tentang peran dari label gitu kira-kira for an artist kalau di tahun 2023 sekarang itu kayak gimana sih Mas? Iya, jadi bener banget sih dengan kemajuan teknologi sebenarnya everyone can make music. Iya, betul. Gitu ya. Udah nggak perlu lagi ke studio untuk Yes. bikin ini. It's just using your laptop. Yeah. You can just download an apps Yeah. or a software. Iya, You can create everything. iya. And kalau dibilang juga everyone can actually upload their music to most of the DSP. Iya, betul. Tetapi sekarang balik lagi, sebenarnya yang mau kita inginkan itu seperti apa? As a musician, of course, tujuan utama lo adalah supaya lo mempunyai pemasukan dari musik-musik lo. Betul. Gitu ya. Jadi lo berkarya dengan harapan bahwa musik lo juga bisa menghasilkan lo, membantu lo untuk hidup. Betul. Nah, Betul. mungkin disinilah peran label dari sisi membantu mengembangkan atau menggrow talenta musik untuk berkarya lebih jauh lagi sehingga dia juga bisa membantu dirinya untuk menjadikan musik itu sebagai sumber kehidupan. Oke, Gitu. oke. Jadi of course dengan label mereka mempunyai infrastruktur yang bisa membantu ke DSP untuk Oke. lebih mempromot, untuk lebih banyak di stream, kemudian juga opportunity marketing, ngebantuin Iya. marketing gitu. Kemudian kalau label-label besar mungkin bisa juga membantu kolaborasi sehingga bisa Iya. membesarkan nama. Nah, ini hal-hal kecil inilah yang sebenarnya bukan kecil sih. Ada beberapa hal inilah yang sebenarnya bisa membantu musisi kalau mereka bergabung dengan musik label sebenarnya. Jadi iya. kalau yang tadi dibilang bahwa semua orang bisa berkarya sendiri, iya memang bisa. Talent itu bisa datang dari mana Betul. aja. Mereka tetap bisa berkarya. Tapi Betul. balik lagi, objektifnya apa nih? Kalau cuma sekedar mau bikin musik dan ingin ada di DSP, ya silahkan, bisa Iya, aja. Cuma betul. kalau memang tujuannya adalah untuk bisa menjadi karir dalam hidup, untuk lebih grow dengan musik gitu ya. Mungkin dengan adanya label ini masih tetap bisa membantu. Gitu. Oke. Walaupun sekali lagi ya saya nggak menutup kemungkinan bahwa teknologi sekarang udah banyak sebenarnya. Iya, Cuma iya. again balik lagi that relationship, that Iya. network yang Iya, dimiliki iya. oleh label industry atau Iya. label company gitu ya. Itu bisa membantu sebenarnya sih. Oke. Jadi again, it's back again to the relationship, it's Iya, back again to the network Betul, gitu ya. infrastruktur yang dimiliki oleh label itu sendiri. Nah, Iya. itu yang bisa membantu musisi dalam mengembangkan musik dan karya-karyanya. Oke. Ya itu ya. Jadi ngebangun karirnya itu bisa dibantu dengan label juga. So Betul. at the end of the day it's just ya gimana caranya value proposition dari sebuah label ternyata itu memang masih ada gitu ya, di Betul. mana it's not just about uploading gitu ya. Betul, Mas, bisnis ya. itu just betul. Tadi yang dibilang sama Willy juga ya, bahwa kalau kita ngelihat DSP dalam satu hari itu sebutnya satu DSP itu bisa memiliki upload lagu baru itu sekitar antara 5.000 sampai 10.000 lagu baru. Buset, tiap hari Imagine itu lo ya. ada 10 Iya, sehari deh. sehari ya. Lo punya lagu lo itu satu dari 10.000 lagu yang diupload gitu. Nah, balik lagi tujuan lo apa? Iya, Kalau iya, tujuan iya. lo hanya untuk supaya lagu lo ada di DSP ya udah, nggak Iya, apa-apa. Cuma betul. kalau untuk lagu lo
untuk didengar. Iya. Bayangin orang punya, ya kayak ibarat kalau lo punya barang di supermarket, lo taruh di supermarket udah, tapi kan lo banyak banget, apakah orang akan membeli, Oke, apakah orang mau oke. ngambil kan enggak. Iya, Kalau lo iya. buat taruh doang sih ya udah taruh aja barang di situ. Bener, Berharap bener. berdoa ada yang beli gitu Iya, ya. iya. Cuma kalau nggak ada yang beli ya udah lo kan di situ terus gitu kan. Iya, Sayang gitu. Tapi bener. again banyak dan bukan opportunity, kemampuan untuk mengupload, kemampuan untuk membuat musik itu sendiri, itu yang saya bilang bahwa sekarang semua orang tuh udah bisa gitu. Jadi kompetisinya udah banyak nih, semua orang udah bisa gitu. Jadi memang talent tertentu yang memang punya sangat berbakat sekali, mungkin yang memang bisa yang kita cari untuk lebih di grow gitu. Iya. Ibaratnya kayak Spotify-nya, Apple Music-nya, Reso-nya, itu tuh kayak supermarket gitu ya. Gitu. Nah, and so the label becomes ngepromosiinnya seperti apa untuk supaya gitu. di streaming lebih banyak, lebih banyak, sehingga kan otomatis juga bisa nge-grow artis tersebut, bisa lebih mungkin bisa memotivasi mereka untuk berkarya kembali gitu. Iya. Kalau ngomongin tentang changes juga, so many changes happen in 3-4 years. Kemarin juga ada pandemi COVID gitu kan. Emang ini salah satu hal yang emang membuat lumpuh industri musik ya, especially karena panggungan gak ada, event gak ada gitu ya. Kemarin gimana cara sebuah label untuk bisa survive pada saat lagi COVID-19? It's tough sih, menurut gue. Ya mungkin sama dengan industri yang lain ya. 2 tahun belakangan kemarin emang it's a tough time gitu ya. Nah, mungkin buat kita karena masih ada support dari digital dan juga karena memang yang tadi shift evolution dari physical ke digital, physical dalam arti kata CD, kaset itu sudah shift gitu ya. Jadi otomatis tertolong kita karena biar gimana pun juga it's all about streaming, digital, online gitu ya. Buat kita it's still helping dan it's still sustainable buat kita. Memang tetapi a few revenue source atau source of revenue yang menjadi hilang juga ada, yang tadi dibilang there's no performance, live performance, festivals, itu menjadi hilang gitu loh. Dan emang it's quite challenging buat artis untuk tidak perform secara live gitu ya. Jadi memang itu sedikit mengganggu, cuma memang ya mungkin semua juga ngerasa gitu ya, everyone's finding a way to make it through gitu ya. Jadi bener. Ada online performance tetap ada gitu ya, YouTube performance, malah digital consumption jadi malah meningkat tuh pada saat itu. Jadi memang satu sisi itu menjadi hambatan, tetapi kita masih tetap ada yang sustainable gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang everything's getting better gitu ya. Kita sih sangat berharap 2023 ini menjadi the time kita benar-benar comeback nih. Nah, gitu. Benar. Kalau 22 kemarin it's recovery. Sekarang nih udah comeback nih, Pak Jokowi udah bilang udah nggak ada lagi gitu ya. Ini apa namanya boundariesnya udah nggak ada gitu ya. PPKM-nya udah nggak ada. Nah, ini kita lihat kemarin udah banyak performance gitu ya. So very optimis lah untuk 2023. Gimana nih adaptasi ke 2023 yang memang udah saatnya rebound gitu kan? Adaptasi, sebenarnya adaptasi kita udah dari kemarin, udah 2022 pada saat recovery kita udah ngeliat performance udah banyak, artis kita udah banyak yang meng-create karya-karya baru, kemudian kita udah siap performing. Buat kita sekarang saatnya untuk fans experience nih, gitu. Jadi kita akan fokus di fans experience, which is fans experience itu ya concert, performance, live performance, showcase, intimate showcase, anything yang kita bisa kita lakukan untuk mengobati kangennya music fans untuk engage langsung dengan artis-artisnya gitu, artis kita gitu kan. Itu yang that's what's missing gitu kan. Dan selama 2 tahun kemarin that's what missing tuh, that personal touch of really connected with the consumer, gitu. Really connected with the music fans. Gitu. Benar. And hopefully that will happen in 2023 lah. Hopefully. A lot of, pasti ya, insya Allah. Nah, kalau we're still on the topic of change and what's happening in the music industry juga gitu. There's one thing yang tadi kita ngomongin kan tentang TikTok juga, tentang apa yang dikonsumsi sama masyarakat, especially di music. Itu adalah musik
musik yang udah keluar di luar sana tuh kayak udah bukan punya artisnya lagi, kayak udah punya masyarakat aja gitu. Kelihatan dengan banyaknya remixnya yang keluar, dengan apa ya, dengan dance challengesnya yang keluar, yang mungkin artisnya sendiri nggak bikin gitu, tapi malah dibikin sama fansnya atau mungkin sama pendengar musiknya aja gitu. Ngelihat itu kayak gimana tuh Mas? Especially di sisi copyrightnya gitu kan, Ya. kayak musik remix tuh udah di mana-mana. Kadang-kadang bahkan karena satu musik di remix jadinya malah makin meledak Iya. gitu kan jatuhnya. Kalau sebagai label ngeliat itu seperti apa? Sebenarnya ini bisa dibilang agak-agak pedang bermata dua ya. Oke, oke, Di oke, satu oke. sisi. Karena gini, remix is good pada saat kita mau mempopulerkan suatu lagu, Oke. gitu ya. Artis juga akan seneng kalau misalnya lagunya dipakai Iya. buat oleh their fans gitu Iya, ya, whatever untuk remix atau whatever. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa dari setiap karya itu selalu ada intellectual property di baliknya, bahwa Oke. ada ownership, Iya. bahwa musisi-musisi ini juga bekerja keras untuk menciptakan suatu karya Betul, gitu loh, dan betul. karya ini juga suatu intellectual property IP Iya. gitu ya. Nah, gue sih sangat senang bahwa di Indonesia sebenarnya sudah sedang lagi digalakan nih masalah IP gitu, Iya, masalah iya. intellectual property, bahwa Betul. musik itu haknya orang, hasil karya orang loh. Iya. Ibaratnya itu juga karya yang memang dibuat secara serius dan punya ada value-nya, sehingga Betul. tidak bisa dipergunakan demikian segampang itu. Nah, Oke. tapi di satu sisi kita juga harus ingat bahwa yang tadi saya bilang, kita juga berharap bahwa fanbase kita atau fans-fans itu juga bisa menggunakan musik untuk segala macam hal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah seperti ini. Kalau misalnya musik itu di-create hanya untuk kebutuhan pribadi, untuk konten pribadi, itu Yeah. that's fine. Yeah. Bahwa it's tapi once itu di-commercialize gitu Yeah. ya, di-commercialize, nah itu yang menurutku harus ada pertanggungjawaban dari pengguna musik gitu. Oke. Si penggunanya nih harus Iya, misalnya harus iya. dapat izin dulu dari label, dari artisnya, dari siapapun yang berkaitan dengan karya musik itu sendiri Oke. gitu. Nah, memang harus diakui, nggak bisa dipungkiri bahwa memang pengetahuan tentang IP di Indonesia masih kurang sih, Iya, masih betul. harus terus digalakin gitu loh. Iya. Kita sendiri juga mempunyai beberapa masalah sih sebenarnya dengan beberapa DSP yang kok tiba-tiba ada remix yang kita nggak tahu nih kok tanpa izin gitu loh. Oke. Karena gini, begitu dimasukkan lagu itu, konten itu dimasukkan ke DSP, Iya. itu akan menjadi commercialize namanya. Oke. Karena orang berharap di stream, dan dari stream itu kan dapat Penghasilan. si yang mengupload dapat penghasilan. Nah, Iya. itu menurutku masih salah gitu. Oke. Untuk melakukan itu dia harus minta izin dulu. Oke, Nah, oke. tapi kalau misalnya dia hanya untuk kebutuhan pribadi, misalnya lo ulang tahun lo pakai lagunya siapa buat Ya. kebutuhan lo doang gitu ya, buat keluarga doang, Ya. ya itu nggak masalah lah karena tidak Oke. dikomersialisasikan. Iya. Cuma once itu dikomersialisasi, ada pemasukan, nah itu yang harus ada izin dulu. Oke, Jadi oke. memang yang tadi gue bilang kayak pedang bermata dua nih. Oke. Kita juga berharap fans kita sangat menyukai lagu kita. Oh, jadi gue pengen mix sendiri karena gue senang banget sama lagu ini. That's Oke, fine. Wah, oke. seneng, semakin Iya, populer kan lagu kita. iya. Tetapi ya itu tadi, kalau buat pribadi, buat kebutuhan pribadi sih kita senang-senang aja, gak apa-apa. Oke. Cuma kalau dikomersialisasi, nah itu yang harus mendapatkan izin dulu karena IP, Oke. intellectual property itu tadi. Jadi ibaratnya kalau misalnya bikin konten untuk Instagram kita atau buat TikTok kita, kayaknya itu nggak masalah. It's Karena sekarang fine. dari platform sendiri kayak dari Instagram, mereka udah memprovide lagu-lagunya Yes, gitu, betul. dan mereka itu udah izin, Iya. jadinya boleh dipakai bebas. Dan misalnya gue pakai lagu lo untuk konten gue, kan bukan untuk gue jual ya, Iya, hanya untuk betul. kayak seneng-senengnya gue aja sama temen-temen gue ya, nggak Betul, masalah. betul. Tapi once ini gue jual, atau Iya. gue pertontonkan ke halayak ramai yang udah resmi, Iya. itu mungkin gue harus minta izin dulu sama lo nih. Kayak gitu. Bener. Nah Mas, kalau ngomongin tentang tadi komersialisasi dan juga mencari uang dalam musik gitu ya. Kalau untuk label sendiri tuh sekarang kalau ngomongin streams of income-nya tuh dari mana aja sih Mas? Ya, jadi yang tadi gue bilang bahwa revenue source kita tuh ada beberapa sih sebenarnya. Oke. Jadi yang pertama of course dari digital streaming, Ya. ya, dari beberapa DSP. Of course, Iya. ini menggantikan yang dulu jualan CD, Iya, iya. jualan ini, Betul, gitu betul. ya, itu satu. Kemudian ada juga dari artist management. Oke. Kemudian juga ada dari brand partnership, Iya, gitu ya. iya. Gimana artis kita juga bersama brand ngebangun brand bareng-bareng, baik itu dalam bentuk marketing activities, Iya. sponsor, Iya. baik artist management gitu. Nah, jadi Iya.
Tiga itu menurut yang utama. Tetapi Oke. sekali lagi kita kedepannya juga harus ngelihat nih what's the new opportunity, Oke. especially in technology, in digital, Iya, looking iya, into NFT, looking into metaverse, iya, all the Web3s, opportunity-nya apa gitu. Tapi iya. ini kalau menurut gue ini masih dalam penjajakan lah. Kita selalu Oke. cuma yang satu hal yang suatu pasti adalah we have to be agile lah. Kita harus Iya, bisa iya. open minded gitu tadi. Iya, benar-benar. Pokoknya ya yang sekarang udah dilakukan, yang udah mainstream is ya harus dijalanin. Tapi kayaknya Betul. nyari opportunity yang berikutnya tuh di Betul. mana gitu ya Betul, Mas sih karena jatuhnya. even zaman dulu balik lagi ya, zaman dulu sebelum ada digital streaming, pada saat penjualan kaset udah turun dan dulu zaman-zamannya Napster gitu kan, Iya, iya, itu iya. sebenarnya indikasi awal tuh bahwa kita udah harus aware nih, apalagi Iya, padahal dulu iya. Napster ya cuma anak-anak ya yang sebagian kecil lah, orang-orang nggak tahu Iya, wah iya. masih ada kaset Silly. Tapi lama-lama kan kegerus juga ya. Terus Kegerus kemudian juga, ada iya benar. teknologi baru, ya Spotify, YouTube, kemudian Iya. semua semua DSP. Nah, bukan bukan tidak mungkin ini akan terjadi lagi. Jadi kalau Iya. yang dulu kasetnya tergerus, who knows? Iya. Streaming mungkin akan tergerus juga, ada something else yang naik, we never know kan, Betul, gitu. Nah betul, ini yang betul. kita nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu arogan untuk bilang bahwa ini akan berjaya selamanya. Jadi kita harus tetap waspada dengan dan terus membuka opportunity untuk other new technology, terutama digital technology gitu. Oke, oke. Kalau aku nggak dengar Mas Adi tadi ngomongin juga tentang teknologi and a lot of changes gitu ya. Kalau ngomongin tentang perjalanan Mas Sari sendiri sebelum ada di industri musik, itu sebelum di industri apa yang dan apa yang dibawa dari industri tersebut ke dalam industri musik? Oke. Gue itu multi industri banget sih sebenarnya. Cuma memang benang merah gue tuh ada di brand and marketing. Gitu. Oke. Cuma industrinya beda-beda. Jadi gue memulai karir gue pertama kali dari advertising industry, gitu ya. Of course dari Oke. marketing. Kemudian dari situ gue pindah ke beberapa company, mulai dari technology company, kemudian ke telco company, Iya. ke handset company, sampai akhirnya ke banking, ke finance. Iya. Itu pun yang relate ke teknologi gitu ya. Iya. Jadi dan semua di marketing, sehingga ya mungkin itu juga yang menyebabkan gue very adaptable dengan all the changes gitu Iya, ya. iya, Kemudian juga iya. kalau ya tadi gue ngomongin teknologi, ngomongin inovasi, karena memang industri apapun pasti akan kena juga ke inovasi, ke teknologi gitu loh. Iya, Lo iya. nggak akan mungkin grow without innovation and technology gitu. Jadi itulah yang menjadi apa ya, kayak menjadi benang merah karir gue dari sisi marketing, kemudian juga dari sisi consumer technology gitu. Oke. Walaupun gue pada saat gue di banking ataupun gue di payment company itu tetap ngomongin teknologi juga, teknologi digital juga Iya, selalu iya, ada iya, gitu. iya. Jadi itu sampai akhirnya gue masuk ke industri musik yang awalnya ya balik lagi tadi gue industri musik, tapi ternyata pas gue telah lebih jauh, industri ini juga terpengaruh sama teknologi juga gitu Iya, loh. iya, It's iya. all about innovation, finding innovation gitu. Yeah, Gitu. nice, nice, nice. Gitu. Yeah, man, looking at everything, technology, ya itu tadi ya, music and technology itu kayak gini gitu Exactly, ya, hand in hand. hand in hand banget gitu. Even in cara scouting talent gitu misalnya, Betul. that works as well. Kayak Betul. nggak tahu deh kalau kalau dari label sendiri ngelihat ini nggak sih kayak ada musisinya misalnya musisinya Warner siapa ya Raffi Sudirman gitu misalnya terus kayak ada yang nge-cover lagunya Raffi gitu terus kayak akhirnya dilihat terus akhirnya wah ini bagus nih gitu talentnya terus dijadiin artis sendiri gitu pernah gak sih kayak gitu Mas? Kita jadi gone are the days yang kalau artis zaman dulu pengen desain sama label ngirim demo gitu ya. ya. Mungkin sekarang udah bukan masanya demo lagi ya. Iya. Ya the way that we sign our artists, of course, a few things lah, Iya. a few parameters yang kita punya. Iya. Data is one thing. Gitu. Data, Sekarang dengan banyaknya teknologi social media, kita bisa ngelihat dari data Iya. ya followers, their own music. Iya. Bahkan kalau mereka punya video performance mereka sendiri, kita ngeliat nih anak performance-nya gimana. Iya. Kalau kita ngomongin talent atau bisa nyanyi, banyak banget yang bisa nyanyi. Iya, Tapi we have to find other things yang their engagement, kemudian juga it's a combination menurut gue antara data and gut feel. Gitu. This is where our A&R team actually comes in gitu ya. Jadi gut feel tetap gak bisa diganti. Lo harus punya gut bahwa this is a good music gitu. You have to have the human touch of human hearing bahwa this is a good music, this is something new that combines with data gitu. Oke. Ngomongin tentang ini juga Mas. Jadi kalau menurut lo nih what makes a
great artist dan akhirnya bisa di-sign gitu sama label? Sebenarnya there's no one factor sih. Gitu tadi gue Oke. bilang, there's no Yeah. one factor. Ya of course the ultimate thing is talent. Ya, the Talentnya ya. ultimate thing nomor satu ya of course talent. Dan Yeah. tapi talent juga banyak lah. Yang Oke. semua bisa dibilang banyak orang yang udah punya talent. So, Oke. it's not just talent. Oke. Yang kedua mungkin yang tadi engagement kita gimana, engagement Oke. kita dengan orang lain gimana, gitu ya. Terus gimana pembawaan dia sendiri, gitu. Oke. Pembawaan dia dalam bermusik itu gimana. Ada juga misalnya ada orang yang sebenarnya bikin musiknya jago tapi dia agak-agak introvert gitu ya. Coba ya nyanyi udah bagus tapi udah dia nggak apa-apain, dia Oke. diam, dia. Menurut gue itu menjadi oke, berarti cuma ada orang yang sebenarnya sangat engaging sekali dengan fans, yang sangat engaging dengan orang-orang yang menikmati musiknya gitu Iya, loh. iya. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan. Terus kita juga ngelihat ya balik lagi dari data gitu ya. Misalnya lagu-lagu dia selama beberapa tahun atau beberapa bulan dia udah menciptakan lagu-lagu yang bagus-bagus nih. Oke. Sebenarnya lagu-lagunya bagus, mungkin bisa kita bikin lebih bagus lagi, atau mungkin dengan aktivitas marketing atau promotion bisa kita bantu nih. Nah, kayak Iya. gitu-gitu. Kemudian juga tadi yang paling penting adalah work ethics gitu. Gimana dia benar-benar fokus dalam karirnya, dalam bermusik, gimana dia cara membuat musik sendiri gitu ya. Iya. Gimana dia punya etika dalam bekerja yang Iya. yang exceptional lah, yang bagus, yang mana gitu. Nah, itu menjadi variabel penentu juga, Will. Oke. Ini So talent is important, tapi banyak lagi yang lain yang harus Ini kuliahnya nih, ini lagi kuliah nih, ini kuliah benernya nih, iya kan? How to become a great artist. Alright, perfect. Itu dia, ladies and gentlemen, boys and girls. Yang pastinya kita sudah dengarkan ya Opal Gangs ya. Ini kuliah tentang industri musik, tentang teknologi, innovation. It's very nice. CEO Talks kali ini. Pastinya tungguin CEO Talks lainnya di mana kita bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan pemimpin perusahaan dari berbagai industri di Indonesia. In the meantime, nama saya Willy Winarko. Ada Mas Adi sebagai Managing Director dari Warner Music Indonesia. We're signing out and we'll see you later. Bye-bye. Bye-bye.